Salam dan bahagia untuk seluruh guru hebat di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Idewa Ayuwidarini. Saya seorang guru bahasa Inggris dari SMP Negeri 2 Susut, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, dan saat ini saya sedang mengikuti pendidikan guru penggerak Angkatan 9. Video ini merupakan aksi nyata modul 1.2 yang saya buat tentang nilai dan peran guru penggerak. Seperti yang kita ketahui, nilai dan peran guru penggerak masing-masing terdapat 5 poin. Untuk nilai guru penggerak sendiri, terdapat poin berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Sedangkan untuk peran guru penggerak sendiri di sini terdapat menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan juga menggerakkan komunitas praktisi. Fokus aksi nyata modul 1.2 ini ialah tentang pengembangan diri yang konkret, sederhana, dan rutin yang saya lakukan untuk mampu mengimplementasikan nilai dan peran guru penggerak tadi. Jadi, yang saya lakukan di sini pertama ialah merancang dan melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada siswa, yang menyenangkan, bermakna, serta mampu mendorong keaktifan siswa. Kedua, menerapkan pembelajaran abad 21 melalui penggunaan IT dalam kegiatan pembelajaran. Ketiga, mengikuti pelatihan mandiri secara konsisten untuk mendukung kompetensi saya sebagai seorang pendidik. Keempat, berkolaborasi dan berbagi praktik baik dengan rekan-rekan sejawat. Kelima, melakukan refleksi terkait pembelajaran yang dilakukan secara rutin dan berkala. Baiklah, yang pertama di sini ialah merancang dan melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada siswa. Jadi, hal pertama yang saya lakukan di sini ialah membuat handout atau materi untuk siswa. Jadi saya sesuaikan di sini materi yang saya susun, handout tersebut sesuai dengan kebutuhan siswa dan juga kemampuan siswa. Karena terkadang buku yang kita peroleh di sekolah belum tentu mampu mengakomodir kemampuan siswa tersebut. Jadi di sini saya membuat handout di sini tujuannya adalah untuk memudahkan siswa saya dalam memahami materi yang akan mereka pelajari di kelas. Nah, jadi handout ini biasanya saya bagikan kepada siswa sebelum pembelajaran di kelas. Jadi mereka dapat mempelajarinya di rumah. Kemudian ketika mereka ke sekolah dan akan belajar bahasa Inggris, mereka sudah siap dengan materi yang sudah mereka pelajari maupun siap dengan pertanyaan terkait hal-hal yang belum mereka pahami dalam materi tersebut. Jadi di sini saya menerapkan pembelajaran dengan cara flip classroom learning atau kelas terbalik. Jadi siswa sudah mempersiapkan diri dengan belajar atau mempelajari materi tersebut di rumah, kemudian mereka datang ke sekolah dengan membawa pengetahuan pemahamannya terkait materi maupun pertanyaan terkait materi yang belum dipahami. Nah, selain handout, saya juga di sini membuatkan video penjelasan materi kepada siswa yang kemudian saya unggah pada YouTube, kemudian saya bagikan melalui WhatsApp grup mata pelajaran bahasa Inggris dari masing-masing kelas yang saya ajar. Nah, untuk penerapan di kelas, jadi ketika siswa masuk ke kelas, mereka akan menyampaikan dulu pemahaman yang sudah mereka dapatkan ketika belajar di rumah. Kemudian, tugas saya adalah menguatkan pemahaman mereka tersebut setelah mereka menyampaikan apa yang mereka pahami. Nah, selain itu, latihan pun saya kemas di sini dengan cara gamifikasi. Jadi akan lebih menyenangkan ketika siswa mengerjakan latihan. Selain itu, tugas yang saya berikan kepada siswa juga tidak selalu misalnya tugas individu. Di sini juga mereka bisa mengerjakan tugas kelompok, di mana setiap kelompok saya buat secara heterogen. Jadi setiap kelompok memiliki anak atau pemimpin kelompok yang kemampuan bahasa Inggrisnya bagus, kemudian dicampur dengan siswa yang kemampuan bahasa Inggrisnya rata-rata. Jadi tidak ada istilahnya kumpulan siswa yang pintar, kemudian kumpulan siswa yang kurang pintar bahasa Inggris. Nah, disinilah siswa didorong untuk mampu berkolaborasi dengan temannya dan juga menunjukkan kepemimpinan mereka. Nah, hasil dari kerja kelompok mereka itu mereka presentasikan di depan kelas. Di sini mereka bisa bebas memilih medianya. Contohnya mereka membuat mind map, kemudian menyampaikan apa hasil diskusi kelompoknya. Nah, berikutnya di sini terkait dengan yang kedua, penggunaan IT dalam pembelajaran. Jadi, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, saya membuat handout kepada siswa, kemudian selain membagikannya di WhatsApp grup masing-masing mata pelajaran, masing-masing kelas, maksud saya, kemudian saya juga mengunggah handout tersebut di Google Site. Jadi siswa dapat
mengaksesnya kapan saja ketika misalnya di WhatsApp mereka file tersebut sudah terhapus. Nah, di sini juga di Google Site mereka dapat mengecek juga latihan baik itu berupa quizzes maupun word wall yang bisa mereka coba kapan saja untuk mengasah kemampuan mereka terkait materi yang saya ajarkan. Nah, selain itu, siswa juga dapat menyampaikan pemahamannya maupun apa yang mereka rasakan terkait pembelajaran bahasa Inggris melalui Padlet. Jadi di sini Padlet saya gunakan sebagai papan virtual di mana siswa dapat membagikan pikirannya. Nah, berikutnya untuk pembelajaran seperti tadi. Jadi kegiatan pembelajaran di sini saya kemas agar menyenangkan gitu. Jadi saya menerapkan gamifikasi dalam latihan. Nah, kegiatan latihan dalam bentuk gamifikasi ini pun tidak sering saya lakukan. Jadi beberapa kali dalam pembelajaran bahasa Inggris, anak-anak pasti akan mengerjakan latihan secara gamifikasi. Hal ini juga untuk mendekatkan mereka dan membiasakan mereka dengan penggunaan IT atau teknologi dalam kehidupan mereka. Berikutnya di sini adalah terkait poin mengikuti pelatihan mandiri secara konsisten. Jadi untuk dapat menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid, maka saya juga harus senantiasa memperbaharui pengetahuan saya sehingga saya dapat mendukung kegiatan pembelajaran yang saya berikan kepada murid lebih optimal. Nah, salah satunya di sini ialah dengan mengikuti pelatihan mandiri melalui platform Merdeka Mengajar maupun guru berbagi dan belajar dari Kemendikbudristek. Nah, di sini beberapa pelatihan sudah saya ikuti dan mampu melakukan aksi nyata. Jadi pelatihan di platform Merdeka Mengajar ini tidak hanya sebatas kita mempelajari materi, tapi juga bagaimana kita mengaplikasikan materi yang kita peroleh dalam pelatihan tersebut ke dalam bentuk aksi nyata. Jadi kita menerapkan materi tersebut dalam kegiatan kita sebagai seorang guru. Kemudian di akhir kita bisa mendapat bonus seperti itu berupa sertifikat. Nah, di sini ada beberapa pelatihan yang belum sempat saya kerjakan aksi nyatanya. Jadi, kedepannya saya akan menuntaskan keseluruhan pelatihan tersebut sehingga saya juga dapat mendukung kemampuan kompetensi saya sebagai guru yang dapat membantu transformasi pendidikan, paling tidak di satuan pendidikan saya. Nah, berikutnya terkait poin kolaborasi dan berbagi praktik baik. Di sini salah satunya yang sudah pernah saya lakukan ialah menjadi fasilitator terkait dengan platform Merdeka Mengajar di sekolah. Jadi saya memberikan sedikit sharing dengan rekan-rekan guru terkait bagaimana pelatihan di platform Merdeka Mengajar dan bagaimana caranya menyusun aksi nyata dan mempraktekannya begitu di kelas maupun ketika kita menjalankan kewajiban kita sebagai seorang guru. Nah, selain menjadi fasilitator di sini, saya juga secara informal maupun tidak resmi seperti itu menjadi coach bagi rekan-rekan guru yang ingin mencoba untuk meningkatkan kompetensinya atau misalnya berbagi tentang masalah yang dialami terkait dengan pembelajaran ataupun mengajar di kelas. Jadi di sini kami bertukar pikiran, kemudian kami mencoba mencari bersama-sama kira-kira apa pemecahan masalah dari hal yang kami alami di kelas tersebut. Jadi bisa diperoleh solusi dari apa kendala atau tantangan yang dialami guru ketika mengajar murid dan untuk mendorong keaktifan murid tersebut. Nah, yang terakhir yaitu refleksi terkait pembelajaran. Ini sebenarnya poin yang menantang untuk saya. Kenapa? Sebenarnya kita semua pasti sering merefleksi kegiatan pembelajaran kita. Hanya saja jarang untuk mendokumentasikannya atau menuliskannya. Nah, di sini saya mulai belajar untuk mendokumentasikan ataupun menuliskan refleksi saya terkait pembelajaran yang sudah saya laksanakan atau berikan kepada siswa. Salah satunya saya menerapkan di sini refleksi awal, tengah, dan akhir, yang merupakan juga salah satu pembelajaran atau materi yang saya peroleh dari pelatihan mandiri di platform Merdeka Mengajar. Jadi pada refleksi ini saya merefleksikan bagaimana tahap awal saya sebelum mengajar, kemudian pada saat mengajar di tahap tengah dan juga di tahap akhir ketika pembelajaran tersebut. Nah,
di tahap akhir ini adalah bagaimana saya merefleksi kegiatan akhir pembelajaran yang telah saya lakukan. Begitu. Selain refleksi dari diri sendiri, saya juga meminta refleksi dari siswa, karena siswa di sini adalah pihak yang terlibat langsung dalam pembelajaran yang saya lakukan. Mereka juga subjek dari pembelajaran, jadi saya harus mengetahui apa yang mereka rasakan terkait dengan pembelajaran yang saya lakukan. Nah, di sini saya bertanya kepada siswa, contohnya, bagaimana proses pembelajaran bahasa Inggris yang dilaksanakan oleh guru? Menurut anak-anak seperti apa? Jadi saya di sini mendorong siswa untuk berkata jujur. Jika mereka merasa kurang nyaman, maka sampaikan, karena ini juga untuk perbaikan pembelajaran bahasa Inggris ke depannya. Seperti itu. Selain itu, saya juga meminta mereka menyampaikan tentang adakah poin yang menarik atau menyenangkan ketika mereka belajar bahasa Inggris. Kemudian saya juga meminta apa yang perlu diperbaiki. Jadi mereka memberikan saran kepada saya. Kira-kira hal apa yang perlu diperbaiki? Contohnya di sini murid menyampaikan ketika menjelaskan jangan terlalu cepat, karena tidak semua siswa mampu menangkap materi dengan kecepatan atau kemampuan yang sama, seperti itu. Nah, selain dengan menulis, siswa juga di sini dapat memberikan refleksinya, misalnya ketika mereka belajar di lab komputer, melakukan aktivitas latihan berupa gamifikasi, maka mereka dapat menyampaikan refleksinya melalui link Padlet. Jadi mereka bisa membagikan apa yang mereka rasakan dari pembelajaran tersebut, apa harapan mereka untuk pembelajaran ke depannya, seperti itu. Nah, jadi demikianlah tadi aksi nyata modul 1.2 yang saya buat terkait dengan pengembangan diri untuk menguatkan nilai dan peran guru penggerak dalam diri saya. Jadi Bapak Ibu, saya berharap kita semua sebagai guru dapat menjadi agen transformasi pendidikan yang tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih.